Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para pemirsa Ramadan Karim dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saya Muhammad Aqil Haidar bisa kembali menemani para pemirsa sekalian. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu keutamaan-keutamaan, salah satu pembahasan yang perlu untuk kita pahami, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu pembahasan tentang fadilah atau keutamaan daripada sholat sunnah. Insya Allah bagi kita yang sudah sering melaksanakan sholat sunnah, semoga dengan mengetahui fadilah-fadilah ini, kita menjadi lebih semangat. Dan bagi kita yang mungkin masih belum terlalu banyak dan terlalu sering untuk melaksanakan sholat sunnah, maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai pembiasaan untuk memulai kebiasaan melaksanakan sholat sunnah. Dan dengan mengetahui ini, semoga kita dimudahkan dan digerakkan hati kita untuk menjalankan ibadah-ibadah ini. Sholat sunnah merupakan salah satu sholat yang hukumnya jika ditinggalkan maka tidak mengapa. Dan tentu di bulan Ramadan ini merupakan momentum bagi kita untuk kemudian memperbanyak ibadah-ibadah, ritual-ritual yang hukumnya adalah sunnah. Kalau yang wajib tentu tidak perlu menunggu Ramadan, harus kita selesaikan. Menutup aurat itu harus kita lakukan meskipun bukan di bulan Ramadan. Melaksanakan sholat yang wajib itu harus kita lakukan meskipun bukan di bulan Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan ini biasanya kita bisa melaksanakan lebih. Kita menuntut diri kita untuk beribadah secara lebih. Nah, yang lebih ini tentunya adalah yang ibadah sunnah-sunnah. Nah, apa saja kemudian fadilah daripada ibadah sunnah, terutama sholat ini? Yang pertama, ibadah sholat sunnah itu dikatakan oleh para ulama akan menutupi kekurangan dalam sholat fardu kita. Sebagaimana kata Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan, ar-rawatibu ma'al faraidi wa hiya as-sunanut tabi'atul laha wal hikmatu fiha annaha tukmilu ma naqasa minal faraidi bi naqsin nahwa khusyu'in katarki tadabburi qiraah. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu daripada sholat sunnah adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu. Ada qabliyah, yaitu sebelum sholat, ada ba'diyah, yaitu setelah sholat fardu. Itu adalah salah satu sholat yang disunnahkan. Dan hikmahnya adalah bahwasannya sholat rawatib ini, qabliyah ataupun ba'diyah, akan menyempurnakan sholat kita, sholat fardu kita dari kekurangan-kekurangan. Kekurangan apa yang dimaksud? Tentu bukan kekurangan rukun, bukan kekurangan jumlah rokaatnya. Karena kalau sampai kekurangan rukun kita harus mengulanginya. Kalau kekurangan jumlah rokaat kita pun harus menyempurnakannya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah nahwa khusyu'in wa tarki tadabburil qiraah. Ya, kekurangan di dalam ketidakkhusyuan di sholat fardu kita, ataupun kurangnya kita di dalam mentadaburi ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Maka dari sini jamaah rahimakumullah, kita tidak diperkenankan untuk membatalkan sholat fardu hanya karena merasa tidak khusyuk. Ketika sedang sholat dan merasa tidak khusyuk, maka kita harus buang itu perasaan ingin membatalkan sholat, melainkan kita wajib paksa diri kita untuk kemudian mengkhusyukkan diri, untuk menghilangkan was-was di dalam hati kita itu. Lantas bagaimana dengan mungkin 1 rakaat atau 2 rakaat yang sudah kita lakukan tanpa kekhusyuan? Tenang, masih ada sholat qobliyah dan ba'diyah yang tugasnya memang disediakan untuk menyempurnakan kekurangan di dalam kekhusyuan sholat fardu kita itu. Sehingga tidak diperkenankan bagi kita membatalkan sholat hanya karena tidak khusyuk. Jika karena yang lain mungkin bisa jadi diperbolehkan. Mungkin karena ada gempa, ada kebakaran, kemudian anak nangis, dan atau mungkin untuk menyelamatkan harta, cucian atau jemuran, ya, kemudian hujan dan seterusnya. Itu satu hal yang membolehkan kita untuk kemudian membatalkan. Tapi kalau hanya karena tidak khusyuk, merasa pengen khusyuk dan saat ini tidak khusyuk, dia mengulangi dengan asumsi bisa lebih khusyuk, maka ini satu hal yang terlarang, tidak diperbolehkan. Karena kekhusyuan itu kalaupun diulangi juga belum tentu dapat. Maka mari kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah kita. Dan ini tertuang dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati min amalihi salatuh." Bahwasanya amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah ketika besok di hari kiamat dari seorang hamba itu adalah sholatnya.
bukan jabatannya, bukan kemudian jauh mana menyekolahkan anak, bukan kemudian sejauh mana kita berkarir, bukan kemudian sebanyak apa masjid yang kita sumbang dan seterusnya. Bukan itu ternyata yang pertama kali, tapi yang pertama kali ditanya adalah bagaimana sholatmu, bagaimana sholat orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dan seterusnya. Fa in soluhat, kata Rasulullah meneruskan, kalau sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah selamat dan beruntung. Ini menjadi seolah-olah informasi bagi kita, keselamatan kita itu ditentukan sama sholat kita. Wa in fasadat, kalau rusak itu bisa dilakukan secara tidak benar atau memang tidak dilakukan. Kadang dilakukan, kadang tidak. Faqad khaba wa khasira, maka sungguh kita ini telah rugi dan akan celaka. Maka jamaah rahimakumullah, ini berbicara sholat fardu terlebih dahulu. Kalau kita sholat fardunya kok baik, kita perhatikan betul, tidak pernah kita tinggalkan, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Tetapi kalau sholat fardu kita, kok kita tinggalkan? Ada yang kita kerjakan, tetapi juga banyak yang ditinggalkan. Maka sebanyak apapun amalan kita di luar sholat fardu ini, tidak akan pernah bisa menggantikan posisi satu sholat saja yang ditinggalkan. Mau sedekah berapa ratus juta, seluruh anak yatim kemudian ia santuni, semua masjid ia sumbang, pesantren ia bangun, baik sama tetangga dan seterusnya, tetapi sholat fardunya, sholat 5 waktunya kok rusak, maka kata Rasulullah, faqad khaba wa khasira, bisa jadi ia masuk ke dalam golongan orang yang rugi dan celaka. Maka mari kita berbuat baik kepada sesama, tetapi sebelum itu mari kita tunaikan hak zat yang paling berhak untuk kita taati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk sholat fardunya. Fa in intaqasa, kata Rasulullah, kalau dari sholat fardunya itu kok ada yang kurang, tadi sebagaimana kata Imam Ar-Ramli, kurang khusyuk, kurang tadabbur dan seterusnya, bukan kurang syarat dan rukunnya, karena kalau kurang syarat dan rukunnya maka batal sholatnya, harus diulang begitu. Min faridatihi syai'an, ada yang kurang sedikit dari fardunya itu, qala Rabbu Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun berfirman, udhkuru hal li'abdi min tatawwu'in, maka carilah para malaikat, tolong carikan dari hambaku yang ini itu apakah ada sholat sunnah atau tidak. Fatukummila bihi man taqasa minal fariḍah, maka dari sholat sunnah itu nanti dipakai untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardunya. Tsumma yakunu sa'ira amalihi 'ala dzalika, sebagaimana amalan-amalan yang lain pun itu seperti itu. Maka salah satu hikmah daripada sholat sunnah adalah untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Ibadah sholat sunnah kita digunakan untuk menyempurnakan yang fardu. Itu fadilah yang pertama, atau keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, ibadah sholat sunnah itu termasuk ibadah yang paling afdal. Sholat sunnah adalah ibadah sunnah yang paling afdal. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan, wa afdalu ibadatil badan ba'da syahadataini as-shalah. Sebaik-baiknya ibadah badan. Tentu ini sedang membandingkan antara ibadah badan dengan ibadah badan lainnya. Sebaik-baiknya ibadah badan setelah mengucapkan 2 syahadat adalah salat. Fa farduha afdalul furud, dan salat fardu adalah sebaik-baiknya ibadah fardu. Wa nafluha afdalul nawafil, dan salat sunnahnya dari sholat itu merupakan ibadah sunnah yang terbaik di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalau bisa dikatakan, kalau mau kita membandingkan sholat sunnah dengan puasa sunnah, lebih afdol mana? Lebih afdol sholat sunnah. Sholat sunnah kemudian dengan membaca Al-Quran, lebih afdol mana? Lebih afdol untuk melakukan sholat sunnah. Meskipun kita tahu, setiap orang itu memiliki kekhasan masing-masing, memiliki kenyamanan masing-masing dalam ibadah. Banyak yang kemudian senang dengan ibadah sholat, banyak yang senang dengan ibadah sedekah dan lainnya. Itu adalah keutamaan yang kedua, termasuk ibadah sunnah paling afdal. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sambung lagi keutamaan sholat sunnah berikutnya di segmen yang selanjutnya. Jangan kemana-mana.